Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di Eklesia News. Di Eklesia News minggu ini, saya Tessa akan menyampaikan kegiatan-kegiatan seputar GPDI Eklesia Kota Gorontalo selama 1 minggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis jam 7:30 malam, tayang live di akun Facebook GPDI Eklesia Gorontalo dan channel YouTube Eklesia Gorontalo. Hari Jumat 26 Maret 2021 jam 12 siang ada doa dan puasa bagi seluruh pelayan yang dilaksanakan di aula. Pada hari Sabtu jam 6 sore ada latihan bagi seluruh pelayan yang akan melayani di ibadah raya pada hari Minggu. Hari Minggu, jam 9 pagi, ada ibadah raya yang bertempat di gereja dan piket minggu ini oleh Rayon Hermon. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa beribadah secara tatap muka bersama kami, dapat mengakses live streaming di akun Facebook GPDI Eklesia Gorontalo dan channel YouTube Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook GPDI Eklesia Gorontalo dan subscribe channel YouTube Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan-kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPDI Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, membatasi dan memberi jarak di tiap tempat duduk. Gembala dan sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat ataupun simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Saya Tessa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Eklesia News edisi minggu depan. Tetap jaga imun dan jaga iman. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita kembali lagi dalam acara Nada dan Sabda pada hari ini Rabu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan setelah kita melewati semua aktivitas kita atau kegiatan kita. Dari pagi hari, siang sampai malam hari ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Salam dari kami dari Studio 3 GPD Eklesia Kota Gorontalo dengan pembahasan kita malam hari ini dalam acara Nada dan Sabda, yaitu bicara tentang karya Roh Kudus atau bicara tentang peranan Roh Kudus atau bicara tentang apa yang Roh Kudus lakukan bagi gereja Tuhan. Kalau kita bicara tentang gereja Tuhan, maka kita bicara tentang gereja secara individu atau saudara dan saya adalah orang-orang percaya itu sendiri. Kita bicara tentang gereja Tuhan, bicara tentang denominasi atau satu organisasi gereja, dan kita bicara tentang gereja, bicara tentang secara umum semua umat Kristiani atau orang yang mengaku dia percaya kepada Yesus Kristus, maka dia adalah gereja Tuhan. Tetapi kita bicara tentang bagaimana peran atau karya Roh Kudus bagi gereja Tuhan, khususnya kita yang ada di gereja Pantekosta yang ada di Indonesia.
Nah, kita sebelum membahas atau kita melihat ada hal-hal yang perlu kami sampaikan malam hari ini, mari kita berdoa supaya apa yang kami sampaikan dalam acara Nada dan Sabda malam hari ini benar-benar bisa memberkati kita semua. Bapa, kami datang kepadamu, biarlah apa yang kami sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ada hal-hal yang perlu kami sampaikan tentang bagaimana gereja kami ada sampai saat ini. Bahkan beberapa hari lagi kami akan merayakan 100 tahun gereja kami, 1 abad gereja kami, gereja Pantekosta yang ada di Indonesia, yang sudah bertumbuh pesat, semua karena peran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pendengar yang mendengar malam hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tentunya kita percaya bahwa kehadiran gereja Tuhan atau kehadiran orang percaya, umat-umat Tuhan sampai berada di tahun 2021 ini semua karena peran Roh Kudus. Kita nggak bisa berkata bahwa kita ada karena kita hebat. Seorang gembala sidang nggak bisa berkata, oh gerejaku ada, jemaatnya bertumbuh, jemaatnya berkembang, itu karena aku punya sistem tata atau kelola gereja, administrasi yang begitu mantap. Oke, kita Tuhan kasih hikmat, tetapi kita harus percaya bahwa keberhasilan gereja kita, gereja lokal, mungkin dari jumlah jemaat yang bisa dihitung dengan jari yang ada di tangan kita, dan sekarang sudah tidak bisa terhitung jumlah jiwa. Kita tidak bisa berkata kita hebat atau kita pintar, tetapi kita harus berkata semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Dan jika ada rekan-rekan hamba Tuhan yang sempat menonton malam hari ini, kita harus percaya keberadaan kita masih bisa melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ini semua tidak lepas daripada kepercayaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus yang Dia percayakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendasari Alkitab, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita tidak lain bicara tentang bagaimana kisah pasal yang kedua. Kisah yang pertama ayat yang ke-8. Kisah yang pertama ayat yang ke-8 ini ayat menjadi ayat hafalan kita sejak kita kecil. Dia berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya baca, tetapi kamu adalah kita orang percaya, kita akan menerima kuasa. Yang kedua, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, atas kita orang percaya, dan kamu atau kita orang percaya, kita akan menjadi saksi. Di mana kita akan menjadi saksi? Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sama-sama saya katakan amin. Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan dari 2000 tahun yang lalu dan sampai detik ini, bahwa kata kita akan menjadi saksi itu benar-benar masih berlaku dalam kehidupan kita. Artinya ada tugas-tugas yang Allah, yang Yesus, yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kita bertumbuh, kita ada, kita masih bisa bernapas. Inilah bagian kita untuk kita bisa menjadi saksi. Saudara, jangan berkata untuk memenangkan jiwa atau bagaimana orang datang kepada Yesus, orang datang kepada Bapa, orang menerima Bapa, orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berkata, engkau sebagai jemaat berkata, itu tugas pendeta, itu tugas gembala sidang, itu tugas para penginjil. No. Tetapi ayat ini berkata bahwa kamu, siapa kamu? Itulah orang yang percaya. Kamu, kita, saudara dan saya, kita ini ditugaskan Tuhan untuk menjadi saksi di Yerusalem, di orang komunitas yang paling kecil. Katakan amin. Saudara dan saya diberikan tugas oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi di komunitas yang paling kecil Yerusalem, berkembang di Yudea, tetangga Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata ke ujung bumi, kemanapun engkau pergi.
Jarak tempuh yang engkau lalui itu yang paling jauh. Itu juga bicara tentang itulah ujung bumi di mana engkau berpijak. Atau secara pandangan keseluruhan, dimanapun Tuhan utus kita, ke desa-desa, ke kota-kota, ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi, dimanapun Tuhan tugaskan kepada kita, engkau harus bisa menjadi saksinya Tuhan. Sekali lagi, bagi umat Tuhan, tugas untuk menjadi saksi. Jemaat Tuhan, tugas untuk menjadi saksi. Lewat ayat ini saya mau berkata, tugasnya bagi seluruh orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Gak ada alasan untuk kita gak menjadi saksi. Nah, lalu bagaimana? Atau apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita persiapkan untuk supaya kita menjadi saksi bagi banyak orang? Apakah engkau harus melewati pendidikan sekolah Alkitab, STT, lalu engkau mendapatkan gelar STH, MTH, doktor, profesor? Apakah harus orang-orang yang punya titel untuk menjadi saksi? Saya mau berkata enggak. Perhatikan kata demi kata. Siapapun engkau yang ditugaskan untuk menjadi saksi, kita nggak perlu dengan gelar STH dan sampai kepada profesor. Bersyukur orang Tuhan izinkan untuk menerima gelar yang mereka sandang sekarang. Tetapi ketika kita nggak punya gelar sama sekali, yang perlu kita miliki, yang perlu kita punyai adalah bagaimana kuasa Roh Kudus itu yang harus ada dalam diri kita. Saudara bisa menjadi saksi dan memberkati, memenangkan jiwa untuk datang kepada Yesus, gak tergantung daripada gelar kita. Sekali lagi dalam tanda kutip, gelar gak salah. Tetapi bukan gelar inilah yang akan membawa engkau keluar menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu orang itu akan dimenangkan dan percaya kepada Yesus. Bukan, tetapi orang itu akan datang menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita tidak punya gelar, bahkan terkadang pun kita punya pendidikan yang hanya S1, yaitu SD. Atau mungkin kita orang yang gak bisa ngomong, orang yang gak fasih lidah. Tetapi ketika kita punya kuasa yang Dia janjikan itu kepada kita dan kita menerima kuasa itu, maka saya percaya engkau akan memenangkan, engkau akan memberkati, bahkan engkau akan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Betapa pentingnya karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sekali lagi, betapa pentingnya kuasa Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Secara individu, secara berjemaat, secara berorganisasi, gereja secara keseluruhan. Jika engkau ingin ada jiwa-jiwa yang datang dalam gereja lokalmu, dalam komunitasmu, dalam pergaulanmu, orang akan percaya datang terima Yesus. Engkau sekarang hanya minta bahwa biarlah Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Kita minta karya Roh Suci itu. Kita minta api Pantekosta itu. Kita minta karya Roh Kudus itu yang sudah berlaku 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, sampai malam hari ini Roh Kudus itu gak pernah berubah. Kita minta karya itulah yang ada dalam diri kita. Karya itulah yang akan menguasai dalam hidup kita. Dan Dia terus akan bekerja, akan memakai kehidupan kita, dan kita benar-benar akan menjadi saksi, akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bersama bagaimana peristiwa yang hebat, yang luar biasa. Apakah, kalau istilah sekarang, apakah KKR di Alkitab dalam gereja mula-mula? Kalau saya gambarkan KKR yang pertama, kebaktian
kebaktian kebangunan rohani, atau KPR kebaktian penyegaran rohani, atau KPI kebaktian penyembuhan ilahi yang dilakukan oleh Petrus. Saudara kan tahu, kita tahu bersama siapa Petrus. Dia nggak punya gelar profesor, dia nggak punya gelar doktor, dia nggak punya gelar MTH, dia nggak punya gelar STH, dia nggak punya gelar sama sekali. Tetapi dia punya Roh Kudus. Roh Kudus dia izinkan berkarya dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, Roh Kudus dia izinkan bekerja dalam kehidupan Petrus. Maka kita jangan heran di kala itu di gereja mula-mula, sebelum gereja umat Tuhan berkembang dengan pesat, Petrus sekali dia berkhotbah, kita tahu bersama ada 3.000 jiwa yang menerima pertobatan dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, Petrus bukan orang hebat, tetapi karena Petrus mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya. Kata berkarya dalam kehidupannya, saya bisa katakan bagaimana Petrus mengizinkan perkataannya itu diurapi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Petrus mengizinkan semua apa yang dia pikirkan dikuasai oleh Roh Kudus. Petrus mengizinkan apa yang dia rencanakan dalam hati itu dipengaruhi atau diurapi oleh Roh Kudus. Dan apa tindakan perbuatan daripada Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus berkarya dalam seluruh aspek kehidupan Petrus. Jangan heran, Petrus sekali khotbah ada 3.000 jiwa datang, menyerahkan diri dan bertobat, meninggalkan hidup yang lama, melihat kepada hidup yang baru, hidup yang akan datang, hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana dimulai dari khotbah Petrus, orang yang gak punya gelar itu, dari 3.000 sekali dia berkhotbah, orang menerima Yesus, orang bertobat. Kalau kita melihat di ayat lagi yang keempat, Kisah 2 ayat yang ke-47. Setelah Petrus dia berkhotbah dalam pasal yang kedua ayat yang ke-41, saudara perhatikan di ayat yang ke-47 dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari mana ini? Itu dari awal mula pelayanan. Orang yang gak punya apa-apa, tetapi orang menyerahkan hidupnya. Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya. Maka sekali Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang percaya dan terus mengandalkan Roh Kudus akan memakai kita untuk bisa memendangkan jiwa-jiwa. Katakan amin. Ayat yang pasal yang ketiga, Kisah Rasul pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu perhatikan, dari ayat demi ayat yang kita baca, jumlah demi jumlah terus bertambah, bukan semakin berkurang, terus bertambah dan terus bertambah. Kita lihat pasal yang keempat ayat yang pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-14. Dan sangat dihormat dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara baca ayat yang pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Ayat yang ke-7
Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kita belajar ayat-ayat ini. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 berkata demikian. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau saudara perhatikan ayat yang dari pasal yang kedua, pasal yang ketiga, pasal yang kelima, pasal yang keenam, ayat yang ketujuh menggambarkan bagaimana peran atau karya Roh Kudus bagi orang-orang yang mau menyerahkan diri untuk menjadi saksi. Di awal tadi saya berkata kepada saudara, jangan engkau berpikir aku bukan orang pintar, aku bukan orang hebat, aku bukan orang punya titel yang luar biasa. Allah gak mau cari model seperti itu. Tetapi Allah mau cari apapun latar belakang hidup saudara. Mungkin engkau orang yang rusak, engkau orang yang gak diperhitungkan. Mungkin engkau merasa orang yang paling gak dipakai dalam keluarga. Mungkin engkau merasa dari antara engkau bersaudara, aku ini yang paling bodoh, aku yang paling hina. Justru saya mau berkata malam hari ini, siapapun engkau, apapun latar belakang engkau, tapi kalau engkau izinkan Roh Kudus yang menjanjikan kepada kita dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, kita akan menjadi saksi. Kita akui itu, kita mau itu, kita mau terima itu, kita mau jadi saksi. Yang penting malam hari ini engkau buka hatimu supaya Roh Kudus masuk dan dialah yang akan berkarya dalam kehidupan kita. Ingat Musa nggak pandai bicara, tetapi karena peran Roh Kudus, Roh Allah sendiri ada dalam diri Musa, akhirnya Musa dipakai oleh Tuhan. Kita nggak bisa berkata dan kita nggak bisa berkata, Tuhan aku ini minder, aku ini orang lain lebih hebat daripada aku. Jangan berkata demikian. Malam hari ini bangun atau ambil komitmen dengan Tuhan bahwa aku mau menjadi saksi. Orang lain Tuhan bisa pakai. Orang lain Tuhan bisa urapi. Orang lain Tuhan bisa percayakan. Malam hari ini aku mau berkomitmen. Aku mau menjadi saksi. Karena aku percaya Roh Kudus ada dalam diriku. Paulus berkata, Bapak Ibu, tidak tahukah engkau bahwa hidupmu adalah bait Allah? Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita ini tempat di mana Roh Allah diam. Saudara dan saya orang percaya. Saudara dan saya orang yang kagum akan Tuhan. Saudara dan saya yang hari Minggu ke gereja. Saudara dan saya hari Jumat yang doa dan puasa. Yakinkan diri saudara, Allah akan pakai, Allah akan percayakan, bahkan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Engkau akan lakukan itu. Yang penting izinkan Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah, Dia akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, gereja kita akan memasuki 1 abad. Gereja Pantekosta di Indonesia akan memasuki usia 100 tahun. Ada perkembangan jiwa-jiwa yang begitu luar biasa. Dari 100 tahun yang lalu sampai di tahun 2019. Izinkan malam hari ini, mungkin Bapak Ibu perlu mendengar dengan seksama. Bapak Ibu mungkin tidak mengerti atau tidak mengetahui bagaimana jumlah perkembangan jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat data yang ada yang masuk di kami sampai tahun 2019 awal tahun, ada jumlah jemaat atau jumlah sidang jemaat yang sudah digabung dengan jumlah cabang atau pos PI. Bagaimana ada beberapa daerah yang masuk 5 besar. Saya baca jumlah gembala sidang ditambah dengan pos pelayanan dan cabang ada di urutan pertama, itu Sulawesi Utara. Sulawesi Utara
dia dengan jumlah sidang 1539. Jumlah cabang 83. Jumlah pos PI ada 47. Maka total jumlah yang ada di Sulawesi Utara dari jumlah sidang ditambah jumlah cabang dan pos PI itu kurang lebih berjumlah 1669. Bukankah ini Allah kita yang hebat? Saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ada 1600 sekian jumlah sidang, pos PI, cabang-cabang yang Tuhan izinkan di kota atau di provinsi Sulawesi Utara. Kita berdoa supaya Sulawesi Utara tetap akan dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengutus orang-orang yang mau menyerahkan diri untuk menjadi saksi dari yang terdekat sampai pada ke ujung bumi. Peringkat kedua jumlah sidang terbanyak, yaitu Provinsi Sumatera Utara ditambah dengan Aceh. Jumlah sidang 1248 ditambah cabang 192 ditambah pos PI 128. Jadi jumlah sidang seluruhnya yang ada di Provinsi Sumut dan Aceh kurang lebih 1568. Saudara-saudara, tidak sedikit, ada banyak jiwa-jiwa yang dituai dan terus akan kita tuai. Peringkat yang ketiga, jumlah sidang jemaat ada 892 ditambah dengan cabang 308 ditambah dengan pos PI ada 45, yaitu jumlah total 1245. Itulah Provinsi Jawa Timur. Peringkat yang keempat, jumlah sidang 635, jumlah cabang 275 dan jumlah pos PI ada 300. Maka jumlah keseluruhan 1210 itulah Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kelima yaitu Sulawesi Tengah. Jumlah sidang 596, jumlah cabang 59, jumlah pos PI ada 89 dan jumlah keseluruhan yaitu 744. Dari 5 besar, seluruh jumlah jemaat sampai tahun 2019 awal tahun kami mencatat bahwa jumlah jemaat kurang lebih ada 13.171 jemaat yang sudah tergabung dari 13.171 sidang jemaat. Tetapi informasi yang saya dengar sampai tahun 2021 kurang lebih ada 15.000 sidang jemaat ditambah 3.000 pos PI dan cabang-cabang. Maka total kita sidang jemaat itu kurang lebih ada 18.000 sidang jemaat atau pengembalaan. Tidakkah ini kita harus akui? Tidakkah ini kita harus katakan, bukan kita, bukan hebat, bukan kepintaran kita. Tetapi kalau jumlah sidang pengembalaan mencapai sekian, ini tidak lepas daripada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sedangkan jumlah jemaat Bapak Ibu sampai tahun 2019 di awal tahun kurang lebih 994.538 jiwa. Itu sudah termasuk dengan dewasa dan pemuda beserta dengan anak-anak. Tetapi saya mendengar di tahun 2021 Tuhan izinkan jumlah jemaat yang ada di Gereja Pantekosta di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kurang lebih ada 1 juta jiwa yang Tuhan percayakan, jiwa-jiwa yang ada di ladang-ladang, yang Tuhan percayakan kepada kita para gembala-gembala sidang, yang Tuhan percayakan kepada kita para hamba-hamba Tuhan untuk kita gembalakan. Nah, saya mau berkata, kita Provinsi Gorontalo dari jumlah seluruhnya, jumlah sidang kita 2019 ada kurang lebih 62 sidang. Dan di 2021
kita ada 63 sidang ditambah dengan 2 pos PI menjadi 65 sidang. Berapa jumlah jemaat kita Gereja Pantai Kosta di Indonesia? Tahun 2019 jumlahnya 2.531. Dan tahun 2021 kita ketambahan lagi sekian banyak jemaat. Saya mau berkata dengan jumlah keseluruhan ini Bapak Ibu. Jumlah sidang pengembalaan, jumlah sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dari 18.000 pengembalaan, dari 1 juta jemaat. Saya mau berkata, gak ada yang perlu kita sombongkan, gak ada yang perlu kita banggakan selain daripada kita berkata segala sesuatu dari Dia, segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan segala kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan, kita penginjil, kita melayani. Ada orang dibaptis, ada orang menyerahkan diri. Kita harus berkata terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkarya dalam diriku lewat pelayananku, lewat perkataanku, lewat pujianku, lewat penyembahanku, lewat lidah bibirku. Orang bisa menerima, orang bisa menyerahkan diri untuk percaya dan dibaptis, dan mereka bertobat, meninggalkan hidup yang lama dan menerima hidup yang baru, hidup dalam kekekalan. Itu karena apa Bapak Ibu? Tidak lain daripada peran atau karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI, di tahun 2021, di mana kita akan rayakan pada tanggal 30 Maret tahun ini. Biarlah api itu, kalau dia sudah berkobar, dia sudah menyala, dia sudah membakar orang percaya 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem. Maka kita berdoa tahun 2021, 100 tahun GPDI ada di Indonesia. Kita berdoa biarlah karya Roh Kudus semakin nyata, semakin luar biasa, semakin menyala, semakin membakar para jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang, para penginjil, semakin dibakar, semakin diurapi oleh urapan Roh Suci, urapan daripada Roh Kudus itu sendiri. Kita berdoa supaya Roh Kudus, Roh Suci mengurapi kita, yaitu perkataan kita menjadi suci, langkah hidup kita menjadi suci, pikiran kita menjadi suci, hati kita menjadi suci, rencana kita ke depan menjadi suci. Maka saya percaya pelayanan kita akan membawa dampak yang luar biasa. Seperti bagi gereja mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul, demikian juga pelayanan kita akan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah apa yang kami beritakan, apa yang kami sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya akhiri, sebelum saya berdoa, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di Eklesia News. Di Eklesia News minggu ini, saya Tessa akan menyampaikan kegiatan-kegiatan seputar GPDI Eklesia Kota Gorontalo selama 1 minggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis jam 7:30 malam, tayang live di akun Facebook GPDI Eklesia Gorontalo dan channel YouTube Eklesia Gorontalo. Hari Jumat 26 Maret 2021 jam 12 siang ada doa dan puasa bagi seluruh pelayan yang dilaksanakan di aula. Pada hari Sabtu jam 6 sore ada latihan bagi seluruh pelayan yang akan melayani di ibadah raya pada hari Minggu. Hari Minggu, jam 9 pagi, ada ibadah raya yang bertempat di gereja, dan piket minggu ini oleh Rayon Hermon. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa beribadah secara tatap muka bersama kami, dapat mengakses live streaming di akun Facebook GPDI Eklesia Gorontalo dan channel YouTube Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook GPDI Eklesia Gorontalo dan subscribe channel YouTube Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan-kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPDI Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun,
pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, membatasi dan memberi jarak di tiap tempat duduk. Gembala dan sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat ataupun simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Saya Tessa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Eklesia News edisi minggu depan. Tetap jaga imun dan jaga iman. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang masih bersama dengan kami, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa betapa pentingnya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Saudara yang rindu karya Roh Kudus terus akan nyata dalam kehidupan saudara, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, siapapun kami yang bersama, siapapun jemaat Tuhan yang bersama dengan kami dalam acara Nada dan Sabda malam hari ini, apa yang kami kerjakan kami mau libatkan Roh Kudus. Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang berkarya dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam studi kami, dalam rencana kami ke depan. Apapun yang kami mau lakukan, Tuhan, Engkaulah yang berkarya, Engkaulah yang bekerja. Engkau pakai kami. Sebelum kami berkata, Engkau urapi kami. Sebelum kami melakukan sesuatu, Roh Kudus sudah menjamah kami. Dan kami percaya ketika kami melibatkan Engkau dalam segala hal, kami percaya kami akan menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini sebelum kami tidur, Tuhan bersama-sama dengan kami, pelihara kami, jaga kami, jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan, niat orang jahat akan mencelakakan kami, maut sekalipun, di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit sudah disembuhkan juga Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau dan kami akhiri siaran Nada dan Sabda malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jangan lupa kita akan jumpa pada besok malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.